Makanya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku qanaah, merasa cukup. Cukup dengan apa yang kau berikan kepadaku, rezeki yang kau berikan kepadaku. Rasulullah selalu memohon qanaah. Jadi jangan tamak, hubbud dunia dan sebagainya. Rasulullah minta supaya diberikan qanaah. Wa barik li fih. Berikanlah keberkahan untukku di dalam rezeki ini. Jadi walaupun sedikit ya Allah berikan, Rasulullah qanaah dengan apa yang diberikan dan diberikan berkah di dalamnya. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Dan Rasulullah minta segala sesuatu dari kehidupan dunia ini yang luput dari beliau, Rasulullah minta penggantinya yang lebih baik. Jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luput dari kehidupan dunia ini diganti dengan kebaikan akhirat. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa qut. Qut ini makanan pokok. Jadi Rasulullah tidak banyak minta ini, minta daging, minta ini, minta itu, lauk pauk sebagainya. Tapi minta berikan kepada kami qut, makanan pokok. Kalau makanan pokok mereka gandum, ya gandum saja. Kalau kita sekarang beras, ya beras saja. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah juga pernah berkata kepada keponakannya, kepada Urwah bin Zubair. Kata Aisyah, sesungguhnya telah berlalu 2 bulan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat 3 hilal selama 2 bulan. Tapi di rumah Nabi tidak mengepul asap, artinya tidak masak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bertanya kepada bibinya itu, apa yang menghidupkan kalian? Jadi makan apa selama 2 bulan itu kalau tidak masak? Aisyah menjawab, kami makan al-aswadain. 2 yang hitam. 2 yang hitam itu maksudnya air putih dan kurma. Jadi itu saja yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Kami, kata Aisyah, punya tetangga dari kalangan Ansar, dan tetangga itu punya kambing yang bisa diperah susunya. Dan tetangga itu memberikan susu kambingnya untuk kami. Jadi dia bertetangga dengan baik dan tetangganya itu memberikan susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi untuk minum susu saja itu diberi oleh tetangganya dari kalangan Ansar. Nah, begitulah gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 144 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Sulaim ibni Amir. Dia berkata, sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul. Aku mendengar Abu Umamah al-Bahili bercerita, ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Dia mengatakan, di dalam rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada roti gandum yang tersisa atau yang bisa lebih, yang bersisa. Jadi di sini menunjukkan jangankan untuk membuat mereka kenyang, ya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun gandum di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang habis mereka makan, dan setelah gandum itu habis, mereka tidak kenyang dengan apa yang mereka makan. Ini penuturan dari Abu Umamah al-Bahili. Suatu hari beberapa orang tabi'in datang menemui Anas bin Malik. Untuk makan. Jadi ada undangan makan. Anas bin Malik mengatakan, kulu, makanlah kalian. Silakan makan, kata Anas bin Malik. Kemudian dia mengatakan, fama a'lamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahiqa billahi wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat. Kata Anas bin Malik, makanlah, aku tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat raghif,
sejenis roti yang halus. Raghif itu adalah roti yang dibuat dari gandum yang halus, yang mahal harganya. Kata Anas, Rasulullah tidak pernah melihat dan menyicipi roti yang seenak itu. Hatta lahiqa billah, sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ra'a syatan samitan bi'ainih, dan Rasulullah tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan nikmatnya daging kambing yang dimasak dengan cara yang istimewa. Syatan samitan itu berarti kambing sudah disembelih, kemudian direbus dengan air panas sehingga bulu-bulunya rontok semuanya. Setelah dagingnya itu empuk, enak, kemudian dibakar, dipanggang. Biasanya kalau daging yang diolah seperti itu rasanya nikmat sekali. Rasulullah tidak pernah menikmati daging kambing yang seenak itu. Makan daging kambing pernah, Rasulullah pernah dijamu dan sebagainya makan. Tapi yang diolah seistimewa itu tidak pernah. Itu kata Anas bin Malik. Jadi para sahabat pun waktu mereka hidup itu, ketika Allah membukakan dunia untuk mereka, mereka hidup dalam kenikmatan, mereka teringat dengan hidup yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa malu dengan apa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini terkesan dia dulu ketika bersama Rasulullah. Ya, sekarang mereka makan sudah lebih enak. Kata Anas, makanlah. Saya dulu tidak pernah melihat Rasulullah makan roti seenak ini dan makan daging kambing yang diolah seistimewa ini. Tidak pernah Rasulullah menikmati yang seperti itu. Bukan haram, bukan tidak boleh, tapi memang Rasulullah memilih hidupnya seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah juga mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi rafi min syai'in ya'kulu dzu kabidin illa syatra sa'ir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada di raf, itu rak atau di laci atau di lemari di rumah Rasulullah itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia kecuali hanya sedikit syair, gandum kasar. Jadi pada saat Rasulullah wafat, di rumahnya hanya tersisa gandum kasar. Tidak ada yang lain, tidak ada kemewahan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baju besi Rasulullah tergadai di rumah seorang Yahudi karena Rasulullah berhutang gandum untuk memberi makan keluarganya. Aisyah juga mengatakan, laqad matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yaumin wahid marratain. Telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama hidupnya Nabi tidak pernah dikenyangkan dengan roti dan minyak dalam satu hari itu 2 kali. Tidak pernah Rasulullah merasa kenyang dalam sehari itu 2 kali. Kalau sekali ada sekali-kali, ya, sehari sekali saja. Tidak pernah dalam sehari itu 2 kali Nabi merasa kenyang. Inilah beberapa penuturan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya sendiri tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada juga penjelasan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dakhalat imra'ah ma'aha ibnatani. Suatu hari datanglah seorang wanita membawa 2 anak kecil yang perempuan, ya, 2 anak perempuan yang masih kecil, meminta bantuan, minta diberikan makanan. Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Tapi wanita yang meminta itu tidak mendapati sesuatu di rumahku kecuali hanya sebutir kurma saja. Tinggal 1 butir kurma di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituha iyyaha. Kemudian Aisyah memberikan 1 butir kurma itu kepada pengemis tadi, kepada orang yang meminta tadi. 1 butir yang ada itulah yang dia berikan. Mungkin itu sudah dia siapkan untuk diri dia, untuk Rasulullah. Tapi karena ada orang yang lebih butuh, dia berikan 1 butir tadi. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian wanita tadi ketika ingin dia makan, dia tidak tega memakan 1 butir kurma itu, walaupun dia lapar. Dia bagi 2 kurma itu. Dia bagi 2, dia berikan kepada anaknya. Anaknya yang masih kecil tadi. Sementara wanita tadi tidak makan sedikit pun dari kurma yang diberikan itu. Kemudian dia bangkit dan keluar pergi.
Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istrinya Aisyah, kemudian bercerita kepada Nabi tentang peristiwa yang dia lihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan, Allah berikan anak perempuan, kemudian anak ini kita urus dengan susah payah, dengan penuh kesabaran, kita diuji dengan karunia Allah berupa anak perempuan ini, maka itu akan menjadi penghalang bagi seseorang dari api neraka. Ini di antara fadilah punya anak perempuan, kemudian anak itu diurus bagus-bagus ya. Perhatikan pendidikannya dan sebagainya sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Ini orang tuanya sudah ada tiket dari Allah Ta'ala untuk terhindar dari neraka. Berarti masuk surga itu. Ini keutamaan. Dari cerita ini terselip satu pesan apa, di rumah Rasulullah pernah satu butir kurma yang tersisa, yang tinggal. Itu pun diberikan lagi kepada pengemis, bukan dimakan. Nah, jadi sedekah itu sekecil apapun tetap dinilai sedekah oleh Allah Ta'ala. Jadi dulu para sahabat pernah beranggapan begini, kalau seandainya satu butir, dua butir itu tidak ada pahalanya, kecuali kalau banyak. Sehingga para sahabat dulu pertama sekali, ketika ada orang meminta sementara di rumahnya hanya sedikit, dia tidak berikan. Bukan karena dia pelit, bukan. Dia menganggap apa gunanya memberikan yang sedikit, pasti Allah tidak akan menilai. Ternyata tidak. Setelah turun ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", siapa yang berbuat baik sebesar debu saja, akan dia saksikan pahala kebaikannya, akan dibalas oleh Allah. Setelah ayat itu turun, barulah para sahabat berlomba-lomba bersedekah, walaupun hanya sedikit, sebutir kurma tadi pun jadilah. Tetap Allah hitung pahalanya. Apalagi dia tidak memiliki yang lain kecuali hanya itu saja yang dia punya. Makanya kadang-kadang 1 dinar, 1 dirham bisa melampaui 1000 dirham. Ada orang yang bersedekah 1 dirham, tapi pahalanya bisa melampaui orang yang bersedekah 1000 dirham. Karena 1 dirham yang dia berikan itulah yang dia punya. Di 1 butir yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itulah yang dia punya di rumahnya, yang dia miliki. Dia berikan itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini banyak pesan-pesan moral ya yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini, termasuk tentang qanaah dan kesederhanaan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada malam ini. Berat kita menceritakan ini karena memang kehidupan kita sekarang ini sangat bertolak belakang dengan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan kehidupan yang bergelimang kemewahan. Bahkan kalau dibilang orang miskin saat ini belum sebanding dengan orang kaya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimalu kita. Misalnya kita mengatakan di sana ada orang miskin, kita tengok rumahnya, makanannya tidak seperti yang kita baca, yang kita ketahui dari kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabatnya. Sehingga kita merasa malu membaca hadis-hadis yang seperti ini. Karena memang kita belum sanggup seperti itu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi teguran bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua. Kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.